dalam ibadah Amin. malam Yes. puji dan doa. Saya percaya penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Dan Amin. mari sama-sama kita mulai dalam doa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur yang tertinggi hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu dahsyat. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap hari yang Kau berikan, untuk setiap nafas yang Kau berikan. Dan kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu karena kekuatan yang Engkau berikan. Terima kasih banyak Tuhan untuk segalanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Begitu luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nama Tuhan yang begitu dahsyat, nama Tuhan yang begitu hebat. Dia telah memikat hati kita semua. Haleluya. Mari bangkit berdiri, kita mau nyatakan kebaikan Tuhan melalui pujian ini. La 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 la. Nama Yesus, Nama Yesus pikat hatiku. la 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 la. Nama Yesus pikat hatiku. Katakan Yesus, 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 Yesus. Nama Yesus pikat hatiku. Dia yang hapus Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. hati resah, dia lenyapkan. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Haleluya. Yesus. Nama Yesus pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah dia Hati resah Dia lenyapkan, dan lenyapkan, sejahtera dia berikan pada kita semua. sejahtera Dia berikan. Oh, oh, Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. tambah hari, Tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi katakan tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia, tambah hari, tambah hari, tambah ku setia. kami mau semakin setia padamu Tuhan. Tambah hari, tambah ku setia. Haleluya. Ini penyataan iman kami Tuhan. Kami mau cinta Engkau setiap hari. Bertambah-tambah rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Kini siapkan hati kita. Kita mau buat kehidupan kita menjadi sebuah bejana yang siap dituang oleh Tuhan. Mari semua kita boleh tenangkan hati, tenangkan pikiran kita. Kita mau fokuskan hanya kepada satu pusat, yaitu Juru Selamat kita yang agung, Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, dan penuhi hidup kami
di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya，我心敬拜你，上帝。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是挚爱的神。Sekali lagi kita nyatakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan dengan seruan daripada hati yang terdalam kita mau berikan kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya，我心敬拜你，上帝。我心敬拜你，上帝。我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是挚爱的神。我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是挚爱的神。 Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan dengan lebih sungguh di hadapan Yesus kita. 我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是挚爱的神。我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是挚爱的神。你心是挚爱的神，你心是挚爱的神。Bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa. Namamu agung Tuhan, namamu perkasa Bapa. Yesus, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, sebab Engkau yang layak Tuhan.
kami sembah. Hosana bagimu Yesus, glory glory hosana Tuhan. Engkau batu karang kami, dengan tanganmu Tuhan Engkau genggam hidup kami. Dengan kuasa-Mu Yesus, Engkau peluk hidup kami. Dalam tangan-Mu Bapa ada janji setia-Mu, dan di bawah salib-Mu Tuhan ada pengampunan kami. Engkau Bapa, Engkau Yesus, Juru Selamat kami, Pencipta alam semesta. Terima kasih, Kau Allah yang baik. Yesus, 我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量，再次扛强起来。 Sekali lagi kita katakan Yesus, 我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量，再次扛强起来。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，光风暴雨起拦阻，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣，光风暴雨起拦阻，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。Mari semua Gregorio katakan Yesus. Sekali lagi katakan 狂风暴雨起拦阻，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。 Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbaik di dalam hidup kami. Bahkan sampai selama-lamanya kami percaya tetap Engkau yang terdahsyat, termulia dan teragung Tuhan.
Kini Tuhan, tiba saatnya untuk kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, jadikan kami sebagai tanah yang subur Tuhan, untuk menerima taburan benih firman Tuhan, bertumbuh dan berbuah lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berdoa, haleluya. Amin. Selamat malam, shalom. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, apa kabarnya? Dimanapun kita berada, saya percaya doa saya, doa kami semua, Anda didapati dalam keadaan baik-baik saja, damai sejahtera dan sukacita melimpah-limpah. Dan di ibadah MPD ini kita sudah memuji menyembah nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas malam yang indah ini Tuhan, malam yang luar biasa. Kami bisa berkumpul kembali bersama keluarga kami untuk kami bisa beribadah di ibadah online dimanapun kami berada. Tuhan, Kau yang berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap puji-pujian, setiap penyembahan kami, setiap doa kami Tuhan, ketika kami panjatkan Tuhan, Engkau Allah yang mendengar setiap seruan dari hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saatnya kami mau duduk diam untuk kami bisa mendengarkan sabda-Mu. Biar kami berkati Tuhan. Yang kami dengar tidak hanya yang kami mengerti Tuhan, tapi yang kami dengar kami bisa lakukan dalam sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin setiap kami, berikan kami hikmat supaya apa yang kami dengar mudah kami mengerti. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Judul khotbah saya pada malam hari ini tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kita percaya bahwa alam semesta ini Tuhan ciptakan bukan sebuah kebetulan. Kita percaya bahwa alam semesta ini dan segala isinya Tuhan ciptakan untuk sesuatu hal yang ada maksud dan ada rencana. Ada tujuan dan maksud Allah dari setiap apa yang Dia kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ciptakan. Dan dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-1 dikatakan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ada kata sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Ketika Tuhan menciptakan segala yang Dia ciptakan dari hari pertama sampai ke hari yang ke-6, di ayat yang ke-31 dikatakan maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Tapi kalau kita coba teliti kembali firman Tuhan, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Setelah Tuhan Allah menciptakan segala sesuatunya, tiba-tiba Tuhan Allah bilang begini. Di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Garis bawahi sama-sama. Tuhan Allah berfirman di ayat yang ke-18. Setelah Tuhan menciptakan segala sesuatunya dan Tuhan bilang segala sesuatu sungguh amat baik. Tapi ketika Tuhan melihat manusia itu cuma sendiri, Tuhan bilang apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Allah melihat ada yang kurang pantas. Allah melihat ada yang kurang baik. Ketika Allah hanya menciptakan satu manusia aja, yaitu Adam. Maka Tuhan bilang apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saya mau katakan kenapa ini menjadi fokus saya pada malam hari ini. Karena manusia itu pada dasarnya, manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang dimana kita harus ada kesinambungan antara kita dengan makhluk yang lain, dengan manusia yang lain. Kita perlu ada lawan bicara, kita perlu ada lawan tatap mata, kita perlu ada lawan untuk kita bisa bersentuhan atau mungkin kita berjabat tangan. Mungkin kita kalau ketemu teman aja, sekarang kalau udah nggak bisa shake hand, seenggaknya kita ada tos. Seenggaknya kita ada tos kaki, ada tos kepala tangan. Harus ada sentuhan. Itu menandakan kita adalah manusia, makhluk sosial yang punya komunikasi personal dan interpersonal. Kita adalah makhluk sosial. Oleh sebab itu Tuhan bilang apa? Tidak baik manusia itu seorang diri. Tidak ada yang baik kalau kita seorang diri. Dan kalau kita baca ayat lengkapnya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Ketika kita sendirian, mungkin skill kita akan meningkat. Kalau kita sendirian, kemampuan kita akan meningkat. Tapi karakter kita tidak akan meningkat kalau kita hanya sendiri. Justru kalau kita sendiri, egois kita yang mungkin naik. Ada kecenderungan keegoisan kita yang akan naik. Apalagi kalau misalnya kita tahu kita orang yang hebat, kita orang yang pintar, kita orang yang punya kekuasaan, kita punya uang yang banyak, kita punya kenalan orang-orang hebat semua. Ketika kita sendiri, kita cenderung akan lebih bangga diri, akan lebih merasa sombong, akan lebih merasa egonya luar biasa sekali. Oleh sebab itu Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Coba kita lihat ada contoh dari kebenaran firman Tuhan. Mengapa Tuhan Allah berfirman tidak baik manusia seorang diri? Kenapa Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri? Yang pertama, ada kisah Daud dan Batsyeba. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud, perhatikan baik-baik, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ketika semua raja pergi perang, ketika semua jenderal pergi perangnya, Daud seorang diri tinggal di Yerusalem. Ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampaklah kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ketika Daud sendiri dia rentan. Oleh sebab itu Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena kalau sendiri manusia itu rentan berdosa. Kalau sendirian manusia rentan berdosa. Kalau sendirian manusia itu rentan bisa jatuh. Seorang raja yang harusnya pergi berperang, yang seharusnya memimpin pasukannya. Kenapa? Kenapa dikatakan, saya akan gali ayat ini. Kenapa pada pergantian tahun? Pergantian tahun dalam bahasa Inggris itu dikatakan spring. Springtime. Maksudnya ketika musim semi pertama. Ketika habis musim dingin mereka nggak pergi perang. Musim dingin mereka nggak pergi berperang. Ketika musim dingin selesai biasanya mulai perang tiba. Ketika perang tiba harusnya raja maju berperang, tapi Daud tinggal sendiri, kata sendiri di Yerusalem. Ketika Daud sendiri, dia tidak pergi berperang, dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak bekerja, dia tidak melakukan aktivitas dia, maka dosa mengintip di lubang pintu. Daud lagi jalan di soto rumahnya, lihat perempuan mandi. Namanya Batsyeba. Ketika sedang lihat mandi, dipanggil Batsyeba naik ke atas, jadilah dosa. Karena dia sendirian, rentan terhadap dosa. Oleh sebab itu Tuhan bilang apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Cerita yang kedua, yaitu ketika masih dengan yang Daud. Cerita kedua, ketika Daud melakukan sensus penduduk. 1 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang pertama. Pada waktu pergantian tahun, masih pergantian tahun. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri, garis bawahi, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Meskipun Yoab berhasil memukul kala Raba dan meruntuhkannya, tapi Daud sendirian di Yerusalem. Harusnya Daud pergi berperang. Tapi Daud lagi-lagi sendirian tinggal di Yerusalem. Ketika sendirian, hati-hati, rentan berdosa. Rentan jatuh dalam dosa. Dosanya di mana Daud yang kali ini? 1 Tawarik pasal ke-21. Setelah dia selesai berperang. 1 Tawarik 21, ayat pertama sampai ke-7. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Tiba-tiba, tiba-tiba iblis suruh Daud hitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Logikanya ketika Daud suruh
prajuritnya suruh Yoab hitung, dia harus hitung semuanya. Dari yang kecil, dari yang paling muda, sampai yang paling tua, dari yang perempuan laki-laki, dari yang suku 1 sampai suku 12. 12 suku mesti dihitung semua. Betul ya? Jadi Daud harus hitung semuanya. Itu namanya sensus. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, ya Tuanku Raja. Bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Yoab komplain, kenapa Daud tiba-tiba kamu harus hitung? Bukankah biasanya Tuhan selalu menambahkan 100 kali lipat dari rakyatmu? Ayat yang keempat, namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel. Kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Ada 1.100.000 orang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Dia total ada 1.500.000 sekian orang bisa bawa pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkan dalam pendaftaran. Sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Perhatikan baik-baik dosanya di mana. Kalau kita cuma baca sekilas doang, kita nggak tahu dosanya di mana. Kenapa Daud cuma ngitung penduduk aja dikatakan dosa? Yang pertama karena Daud ngitungnya nggak seluruhnya. Daud hanya hitung pasukan bersenjatanya dia. Untuk apa? Untuk apa dihitung begitu? Hanya untuk membanggakan diri bahwa ini loh kejayaan saya, kehebatan saya dalam berperang. Saya punya 1.500.000 sekian prajurit bersenjata yang sanggup membawa pedang. Nggak heran saya bisa menang dari sekian ratus peperangan. Saya pemenangnya. Kesombongan dia. Yang kedua, bertolak belakang dengan hukum Musa. Pada orang Israel di Keluaran pasal 30 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang perdamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Harus daftar semuanya, harus mempersembahkan. Ini hanya daftarin doang, cuman mau pamer bahwa dia punya prajurit banyak. Yang kedua, yang ketiga, ini bukan kehendak Tuhan. Bukan disuruh sama Tuhan, tapi ini adalah kemauan Daud sendiri. Ayat ini mengatakan bahwa dalam Keluaran pasal 30 ayat 12 bahwa penduduk Israel itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Itu adalah umat-umatnya Tuhan. Dan dengan prinsip ini maka Raja Daud hanya dapat melakukan sensus jika ia dapat perintah dari Allah. Dan sensus ini harus diikuti persembahan uang perdamaian kepada Tuhan. Namun nampaknya bukan ini yang mendorong Raja Daud melakukan sensus. Sebab Daud menghendaki rakyat ini ada banyak. Kemungkinan besar ia ingin mengukur kekuatan pasukannya dan untuk mengetahui apakah ia punya cukup kekuatan untuk menaklukkan negara-negara tetangga, untuk menaklukkan bangsa lain, untuk menjajah bangsa lain. Cuma untuk pamer kekuasaan, dan ini jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kalau manusia seorang diri saja, rentan jatuh dalam dosa. Rentan tidak kuat. Imannya gampang goyah. Imannya gampang tidak kuat. Keyakinan kepada Tuhan gampang rontok. Hari ini dimanapun kau berada, siapapun kita yang sedang dengar ibadah streaming ini. Kalau engkau hari ini sedang sendiri. Kalau engkau hari ini tidak dengan siapa-siapa, saya memberitahu ada Yesus di hatimu. Ada Yesus di hidupmu. Ada Yesus yang menjamah hidup engkau. Hari ini kalau engkau yang sedang sakit, yang kau sedang tinggal di rumah, kau gak punya siapa-siapa. Kau hari ini sedang sakit, sedang dalam kelemahan. Di dalam nama Yesus kau pasti akan sembuh. Karena ada Yesus penopang tangan setiap kita. Oleh sebab itu jangan pernah biarkan dirimu dalam kesendirian. Meskipun tidak ada orang secara fisik di sekeliling kita, pastikan hubunganmu dengan Yesus, hubunganmu dengan Tuhan berjalan dengan baik. Jangan lupakan Yesus.
Jangan lupakan kebenaran firman Tuhan. Ingat terus janji Tuhan. Dalam doa ada sebuah kemenangan. Dalam firman Tuhan ada sebuah kemerdekaan. Dan dalam Tuhan ada pemulihan yang besar terjadi pada hidup setiap kita. Haleluya. Dimanapun kita berada. Kalau hari-hari ini sedang COVID-19, kita biasanya pergi hangout sama teman-teman kita. Pergi keluar sama teman-teman kita. Kita kerja, sekarang kita nggak bisa kerja, kita di rumah. Pastikan hidup kita bergantung sama Tuhan. Jangan sampai kita sendiri. Karena Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Oleh sebab itu kita harus punya hubungan fisik. Kita mesti punya hubungan sosial. Dan kita juga harus punya hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan sesama kita. Kenapa? Alasan kedua. Kenapa Tuhan tidak mau manusia seorang diri saja? Firman Tuhan dalam Amsal pasal yang kedua. Amsal pasal 27 ayat ke-17 dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika besi sama besi ditajamkan, pasti ada percikan air, percikan api yang keluar. Besi sama besi ditajamkan, ada gesekan, dan gesekan itu menghasilkan panas. Tuhan mau kita berpunya gesekan dengan orang lain. Karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Apa yang ditajamkan? Karakter dan kerohanian. Ketika kita bersama dengan teman kita, bersama dengan istri kita, bersama dengan suami kita, gesekan pasti ada. Justru gesekan itu akan mendewasakan karakter setiap kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita minta Tuhan, saya mau ini, saya mau itu. Tuhan malah berikan yang lain daripada yang kita minta. Ada gesekan sama Tuhan. Gesekan bersama dengan Tuhan, panas keluar. Ketika panas keluar, ada iman kita semakin dimurnikan. Keyakinan kita semakin dimurnikan sama Tuhan. Betul tidak? Kalau kita seperti besi. Besi kalau nggak suka dipakai, besi kalau nggak dipanasin. Setiap kita kalau mau potong, mau pakai pisau, mau potong apa, kita pasti gesek dulu pisaunya. Supaya apa? Supaya panas, supaya tajam. Kalau besi nggak sering dipakai, nggak sering kena gesek, nggak sering kena panas, besinya gampang karatan. Oleh sebab itu kenapa Tuhan nggak mau manusia seorang diri. Kalau manusia cuma seorang diri, bisa-bisa karakter dan kerohaniannya karatan. Rusak. Oleh sebab itu Tuhan nggak mau kita sendirian. Tuhan mau kita hidup berdampingan. Kita mau hidup berdampingan dengan teman-teman kita, dengan komunitas kita. Dengan istri kita, dengan suami kita, dengan orang tua kita, dengan adik kita, dengan kakak kita. Dengan menantu kita, dengan mertua kita. Tuhan mau supaya kita hidup berdampingan. Begitu pula dengan hidup sama Tuhan. Kita pun harus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Berdampingan bersama dengan Tuhan. Jangan kita khawatir. Jangan kita takut. Kita nggak sendirian. Bersama dengan Tuhan. Kita selalu bersama dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak pernah Tuhan biarkan seorang diri saja. Ada amin semuanya? Haleluya. Dan kenapa Tuhan mau berikan penolong? Kenapa Tuhan mau berikan penolong? Tuhan memberikan pendamping. Tuhan mau memberikan keluarga kepada kita. Tuhan mau memberikan komunitas kepada kita. Kenapa Tuhan saya ditempatkan di komunitas ini? Kenapa Tuhan saya ditempatkan di keluarga ini Tuhan? Kenapa saya punya pergaulan seperti ini Tuhan? Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan sudah melakukan segala sesuatu, tidak ada yang kebetulan. Pasti semuanya masuk rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan pasti rencana yang indah. Kenapa Tuhan mau supaya kita tuh ada temennya? Supaya kita tuh gak seorang diri. Yang pertama, Tuhan mau kita hidup dalam persatuan. Tuhan mau kita hidup berdampingan dan kita hidup dalam persatuan. Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1 sampai ke 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan apa? Rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti ambun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan akan memerintahkan berkat kepada setiap kita yang hidup bersama dengan rukun. Kalau berantem mulu bagaimana Tuhan mau kasih berkat? Haleluya, betul tidak? Justru semakin kita boleh bertengkar. Kadang-kadang kita suami istri pasti ada beda pendapat. Ada beda paham, selisih paham pasti ada. Tapi biarlah pertengkaran itu harus selesaikan dengan
harus cepat diselesaikan supaya kembali rukun. Kalau kita hidup sudah rukun, hidup bersama dengan baik, Tuhan perintahkan berkat kepada setiap kita. Oleh sebab itu kenapa Tuhan gak mau kita sendiri? Karena Tuhan mau memberikan berkat kepada setiap kita. Tuhan memerintahkan berkat kepada setiap kita yang hidup rukun. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada amin? Roma pasal 12 ayat yang ke-6. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Roma pasal yang ke-15 ayat ke-5 sampai ke-7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita harus menerima satu dengan yang lain seperti Kristus telah menerima kita. Perhatikan baik-baik. Kalau kita nggak mau hidup bersatu, kita maunya hidupnya berantem terus, kita nggak mau hidup sama-sama, hati-hati. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Bayangin kalau kita tolak orang, kalau Tuhan tolak kita bagaimana ceritanya? Ayo. Kita mau nih, Tuhan mau kita hidup sama-sama, supaya kita sama Bapa sama, satu. Tapi kadang-kadang kita tolak orang. Kita nggak mau sama orang. Kita nggak mau ribut dulu sama orang. Pokoknya ketemu orang apa kita ribut dulu aja. Perhatikan kalau sampai Tuhan yang tolak kita bagaimana ceritanya. Kadang-kadang kita manusia nggak luput dari salah. Salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat. Kadang-kadang kita bisa salah. Tapi kalau kita nggak bisa terima salah orang, jangan harap orang bisa mau terima salah kita. Jangan harap orang lain mau terima salahnya kita. Dan jangan sampai Tuhan perhitungkan setiap masalah yang kita lakukan. Jangan sampai Tuhan perhitungkan setiap dosa yang kita kerjakan. Satu dosa aja kita nggak jadi masuk surga. Tapi Tuhan mau mengampuni pelanggaran kita, mau mengampuni dosa kita supaya kita masuk ke dalam surga. Supaya punya kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Masalahnya begini, kalau kita nggak ngampunin orang, kalau Tuhan nggak ngampuni kita tuh bagaimana ceritanya? Bahaya. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita hidup dalam persatuan. Yang kedua, Tuhan mau kita hidup sebagai tubuh Kristus. Tuhan mau kita hidup sebagai tubuh Kristus. Sebab sama Roma pasal ke-12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Tuhan mau kita hidup bersama-sama. Tuhan gak mau kita hidup sendirian. Tuhan mau kita hidup bersama-sama sebagai anggota. Saling melengkapi. Saling memberi dukungan. Misalnya tangan sini gatel. Aduh gatel nih. Tapi tangan ini gue gak mau garukin. Repot kita gatel. Kita harus sebagai tubuh Kristus harus saling. Harus saling. Tuhan mau kita satu tubuh, satu anggota sama seperti dengan yang lain. Dalam anggota tubuh kita ada kepala, ada tangan, ada kaki. Semua saling melengkapi. Bayangkan kalau jari ini 5 semua jempol. Waduh cilaka. Apa kalau jari ini semua kelingking? Nggak ada kekuatan. Perhatikan baik-baik. Kenapa ada ibu jari? Ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Semua saling melengkapi. Mereka punya fungsi masing-masing. Kalau jempol semua, wah cilaka deh. Atau kelingking semua, waduh cilaka deh. Kalau jari telunjuk semua, waduh cilaka deh. Betul tidak? Semua saling melengkapi. Oleh sebab itu Tuhan mau kita hidup bersama sebagai anggota tubuh Kristus supaya kita saling melengkapi. Supaya kalau nggak ada dia, aduh kayaknya gue nggak sanggup nih. Kalau nggak ada kamu, aduh saya nggak bisa nih. Gitu loh. Suami istri harus sama-sama. Katakan amin suami istri. Haleluya. Iya. Suami istri sama-sama. Suami butuhkan istri, istri sama-sama butuhkan suami. Keduanya saling melengkapi. Keduanya saling memberi dukungan. Dan hidup sama-sama dengan sangat baik. Yang ketiga, Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Kenapa Tuhan gak mau kita hidup sendirian? Karena Tuhan mau kita hidup dalam kasih supaya kita bisa berbagi kasih. Berbagi cinta kepada orang lain. Kita gak bisa cuma mencintai diri sendiri.
Kita harus belajar untuk mencintai orang lain karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ketika Tuhan sudah mengasihi kita, biarlah kita belajar untuk kita mengasihi orang lain. Untuk kita bisa memberikan prioritas kepada yang lain. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang yang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Perhatikan baik-baik, kita harus belajar untuk memberikan tumpangan kepada orang, untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, memberikan kasih kepada orang. Kalau ngomong kasih, Tuhan bilang apa? Kasih yang sempurna Tuhan kasih sama kita. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk mengasihi orang dengan kasih yang juga sempurna. Katakan amin. Ya, firman Tuhan bilang loh, ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukuran orang kepada kita. Betul tidak? Kalau kita mengukur orang dengan apa yang kita berikan, contohnya, udahlah kalau sama dia kita kasih barang-barang bekas. Nggak heran kalau nanti ada orang yang suka kasih kita barang-barang bekas. Kenapa? Karena kita sukanya kasih barang-barang bekas. Tapi kalau kita belajar kasih orang yang terbaik, jangan heran kalau suatu hari ada orang kasih yang terbaik sama kita. Betul tidak? Iya. Itulah kita belajar tentang kasih. Lain kali kita akan coba belajar lagi soal kasih. Karena kasih adalah kehidupan orang Kristen. Kasih adalah sumber kehidupan setiap orang percaya. Orang Kristen kalau ngomong soal kasih, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Memberkati yang bersalah sama kita. Waduh, mendoakan musuh kita. Kalau kita buat baik sama orang yang baik sama kita tuh gampang. Masalahnya bisa gak kita baik sama orang yang suka mengkhianati kita? Kita baik sama orang yang kurang baik sama kita. Tapi itulah firman Tuhan, kita harus belajar untuk mengasihi orang lain. Siapapun dia, apapun dia, kita harus belajar mengasihi dia. Karena kasih itu adalah nafas hidup orang percaya. Yohanes pasal 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Seperti Tuhan mengasihi kita, kita pun harus saling mengasihi. Saya cuma nggak habis pikir kalau Tuhan stop kasih sama kita bagaimana. Kalau Tuhan stop mengasihi kita, dia berhenti mengasihi kita, dia nggak mau mengasihi kita, bagaimana? Kita nggak bisa napas, kita nggak bisa hidup, kita bisa tidur, nggak bisa bangun. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, dia mau mengasihi setiap kita. Kita bisa bangun tidur, kita masih bisa ambil nafas kehidupan. Oleh sebab itu orang percaya di mana kita berada, apapun yang terjadi pada hidupmu pada malam hari ini, jangan bersungut-sungut mengucap syukur karena Allah tidak pernah memberhentikan kasih-Nya kepada kita. Amin? Iya. Kalau engkau sedang dalam masalah, sedang dalam sakit penyakit, jangan takut. Allah masih mengasihimu. Allah sedang memberikan berkat kepada hidupmu supaya hidupmu bisa menjadi kemuliaan. Sehingga hidupmu jadi kesaksian buat orang lain. Sebab itu, hidup dalam kasih. Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Wow, saling memberi hormat, saling mendahului, mengutamakan yang lain. Wow, kalau kita hidup sendirian kita nggak bisa begitu. Kalau kita hidup sendiri kita cuma bisa mengasihi diri sendiri. Egois muncul, mentingin diri sendiri. Tapi kalau kita belajar hidup bersama-sama, kita akan belajar mendahului orang lain, memberikan hormat kepada orang lain. Betul tidak? Ya. Kalau kita bagi hormat sama orang lain, orang akan merasa senang. Kuncinya begini, tidak ada orang yang tidak senang diperlakukan baik. Semua orang senang diperlakukan baik. Semua orang senang merasa dihormati. Semua orang senang merasa dihargai. Jadi kalau kita bisa menghormati orang, kita bisa menghargai orang, yes, kita udah menang 1 poin. Ya. Dan kalau kita belajar menghormati Tuhan,
Kita belajar menghargai Tuhan. Siap-siap berkat Tuhan akan melimpah-limpah ada dalam hidup setiap kita. Amin. Baik, yang keempat, yang terakhir. Kenapa Tuhan gak mau kita hidup seorang diri? Tuhan mau kita hidup saling melayani. Tadi kita belajar kasih, saling mendahului, saling melayani. Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 1 Petrus 4 ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Berilah tumpangan, berilah tolong kepada orang. Jangan habis beri tolong, minta lagi. Jangan begitu. Kalau kita mau tolong orang, kita mau kasih sama orang, berikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita. Filipi 2 ayat yang ke-4 sampai ke-7 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu adalah Raja yang mau menjadi hamba. Raja yang mau melayani. Pelayan yang punya kualitas seorang raja. Raja yang mau melayani sehingga Yesus menjadi pelayan yang bermental seorang raja. Artinya pelayan yang melayani dengan kuasa seorang raja. Ketika kita punya kekuasaan dan kita mau melayani, kita mau punya kuasa untuk kita bisa berikan kuasa kita. Bukan untuk menindas orang, tapi untuk melayani orang lain. Haleluya. Itulah yang Tuhan inginkan. Supaya kita gak hidup sendiri. Karena Tuhan bilang kita gak baik hidup seorang diri saja. Kita harus hidup bermasyarakat, hidup berkomunitas. Supaya kita belajar untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Supaya kita belajar melayani orang lain. Belajar mengutamakan orang lain. Belajar mendahulukan orang lain. Karena dari kecil natur kita udah sering belajar nerima. Kita mau nerima segala sesuatu dari kecil. Kita harus belajar untuk melayani. Kalau kita semua hari ini sedang berada dalam komunitas gereja, kita beruntung, kita bisa belajar untuk melayani. Dimanapun kita berada, dalam rumah tangga kita belajar melayani. Di kantor kita belajar melayani, meskipun kita manajer, meskipun kita seorang direktur. Ketika engkau melayani bawahanmu, statusmu sebagai direktur itu gak akan hilang. Statusmu sebagai manajer itu gak akan hilang. Tapi orang di bawah kamu akan merasa begini, wow, manajerku hebat, dia punya kuasa bukan untuk menindas. Dia punya kuasa bukan untuk menghancurkan, tapi dia punya kuasa untuk menolong, untuk memberikan nilai tambah, untuk memberikan motivasi kepada setiap orang. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan pada malam hari ini, dimanapun kita berada, tidak baik kalau kita seorang diri. Tuhan mau kita hidup bersama-sama, supaya kita hidup dalam kesatuan, supaya kita hidup dalam tubuh Kristus, supaya kita hidup saling melayani, supaya kita bisa hidup dalam kasih. Jangan sendirian. Kalau sendirian kita bisa rentan sama dosa. Kalau sendirian kita gampang terintimidasi. Kalau kita sendirian kita karatan rohani kita, karatan karakter kita. Lama-lama kalau udah karatan, patah. Kalau udah patah nyambunginnya susah. Oleh sebab itu jangan sampai karatan. Kita harus tetap panas, bergesekan dengan orang lain. Kita harus saling sapa pada orang lain, saling hormat sama orang lain, hormat sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Terus baca firman Tuhan, berdoa sungguh-sungguh supaya di mana kita berada, Tuhan memberkati kita secara luar biasa. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bicara pada hati setiap jemaat pada malam hari ini. Tanamkan kepada hidup setiap kami Bapa. Kalau kami harus hidup berkelompok, kami harus hidup berkeluarga, kami harus hidup dalam sebuah komunitas. Supaya kami bisa belajar menjadi satu tubuh. Belajar melayani. Belajar mendahulukan orang lain. Belajar mengasihi orang lain Tuhan. Belajar untuk menjadi kesatuan sebagai tubuh Kristus yang luar biasa.
Supaya kami tidak sendirian, kami tidak rentan terhadap dosa. Kami tidak karatan rohani kami, tidak karatan karakter kami Bapa. Tapi kami harus terus produktif di hadapan Engkau Tuhan. Terus diberkati bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan pada malam hari ini dimanapun kami berada semua. Pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa kepada setiap kita semua. Engkau yang hari ini di rumah. Engkau yang hari ini sedang dalam kelemahan. Engkau yang hari ini sedang dalam kesakitan. Engkau yang hari ini sedang dalam ketidakmampuan. Engkau tidak bekerja. Engkau susah dalam ekonomi. Mau berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Tuhan yang melihat segala kelemahan kita semua. Tuhan yang melihat segala sakit penyakit kita. Tuhan yang melihat segala ketidakmampuan kita. Tuhan yang melihat segala kesusahan kita. Biarlah Tuhan yang mencukupkan semuanya itu. Biarlah yang sakit malam hari ini Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kita mau berserah kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita mau berserah pada Tuhan malam hari ini. Pandang Yesus. Pandang firman Tuhan. Pandang kebenaran firman Tuhan. Ingat janji-janji Tuhan. Bahwa Dia akan memberkati engkau. Dia akan memulihkan engkau. Dia akan mengangkat engkau. Tuhan yang kita sembah tidak akan meninggalkan kita. Tidak akan melupakan kita. Malam hari ini setiap kita yang menonton live streaming ini. Yang menonton tayangan streaming ini. Biar Tuhan berkati kita semua luar biasa. Angkat kedua tanganmu. Kita mau terima berkat pada Tuhan. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dimanapun kita berada. Ada kebaikan Tuhan. Ada rahmat Tuhan. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap kita semua. Dimanapun kita berada, siapapun engkau, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, pandang Yesus. Dia akan memberkati engkau, akan memulihkan engkau, akan menguatkan engkau di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, turunlah berkat kepada Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha sampai Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Sampai di awan-awan yang permai kita bersama dengan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati setiap kita. Jangan lupa untuk hari Minggu pagi jam 7.30 ada ibadah HK dan 9.30 ibadah bahasa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.